Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada pada tanggal 8 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal selalu membawa ingatan kita sebagai umat Islam ini kepada satu manusia yang kehadirannya telah mengubah perjalanan dunia. Manusia yang tidak pernah kita jumpai wajahnya, manusia yang tidak pernah kita dengar langsung suaranya, manusia yang kita juga belum pernah duduk di majelisnya, tetapi namanya kita sebut setiap saat. Disebut dalam azan, disebut dalam iqamah, disebut dalam salat, dalam tasyahud, dalam sahadat. Nama manusia mulia ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah percakapan indah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kala itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni aktsirus salata 'alaik. Fakam aj'al laka min salati?" Ya Rasulullah, sesungguhnya aku banyak bersalawat kepadamu, banyak bersalawat. Lalu berapa bagian dari doaku ini yang aku khususkan untuk salawat kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab, "Masyi't ya Ubay." Sesukamu wahai Ubay, sesukamu. Lalu Ubay bertanya, "Ar-ruba', bagaimana kalau seperempat ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Masyi't. Fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah engkau wahai Ubay. Tapi kalau kau tambah lebih dari seperempat itu pun, itu baik untuk. Aj'al laka salati kullaha. Terus bertanya Nabi, bagaimana kalau setengah? Nabi mengatakan, masyiat. Fa in jita fa innaha khairun lak. Terserah, kalaupun setengah itu, kalau kau lebihkan, akan lebih baik untukmu. Akan lebih baik untukmu. Terus sampai ketika Ubay mengatakan, aj'al laka salati kullaha. Kalau begitu ya Rasulullah, semua doaku aku jadikan hanya salawat untukmu. Maka mendengar itu Nabi SAW menyampaikan, kalau begitu, idzan tukfa hammak wa yukfar laka dzambak. Kalau memang kau jadikan semua doamu itu salawat untukku, maka segala kegelisahanmu akan dicukupkan dan semua dosamu akan diampuni. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi SAW menyampaikan, perhatikan ini, ketika menyampaikan kalimat tukfahammak, segala kegelisahanmu akan dicukupkan. Kalimat ini sepertinya dekat dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena bagi kita yang hidup di era modern, bekerja di kota seperti Jakarta ini, maka setiap pagi banyak di antara kita yang sudah berhadapan dengan berbagai macam kegelisahan. Berhadapan dengan segala macam bentuk fikiran-fikiran. Target pekerjaan, deadline, rapat, biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga, cicilan, persaingan karir, ya, pesan WhatsApp yang tidak berhenti-berhenti, media sosial yang terus berganti satu dengan yang lain sehingga tidak membuat kita mampu menghentikan scrolling.
email yang tidak selesai dijawab, macam-macam lah semuanya itu. Ya. Kadang-kadang secara fisik kita berada di kantor, tapi pikiran kita ini melanglang buana kemana-mana. Yang kadang-kadang bahkan dalam ibadah kita pun, sholat pun begitu itu. Sholat kita, jasad kita di sholat, tetapi sebenarnya hati kita juga tidak tahu di mana. Nah, di tengah kehidupan seperti inilah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah amalan yang sangat ringan di lisan, tetapi sangat besar pengaruhnya bagi jiwa. Ini sesuatu yang menjadi solusi buat kita. Apa dia? Sholawat. Kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ternyata mampu untuk tukfahammak, kata Nabi, yang akan mencukupkan segala kegelisahan. Gelisah terhadap masa depan, gelisah terhadap kerjaan, gelisah terhadap pendapatan, penghasilan, gelisah terhadap segala apa yang difikirkan di dunia ini. Dengan salawat dicukupkan. Dengan salawat dicukupkan. Dan untuk akhirat kita, Nabi mengatakan yukfar laka dzambuk. Dosa-dosa kita itu diampuni. Dan itu yang mencukupkan kita untuk kehidupan akhirat kita. Sebab tidak ada yang lebih membuat kita bahagia untuk kehidupan akhirat kecuali diampuni dosa. Dan tidak ada yang lebih membuat kita bahagia untuk kehidupan dunia kecuali segala apa yang membuat kita ini gelisah, ya, menjadi beban pikiran, kecuali dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan yang baik-baik, dan itu didapatkan dengan salawat. Sehingga dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Bukan karena Nabi butuh salawat, dan bukan juga karena Allah Subhanahu wa taala membutuhkan salawat, tetapi karena kita secara penciptaan membutuhkan salawat untuk membuat hidup kita menjadi ringan. Maka perlu untuk kita sadari bersama bahwa keimanan dan ketakwaan ini bukan hanya sekedar pada ucapan, tetapi keimanan dan ketakwaan ini ya diantaranya adalah apa yang mampu untuk kita amalkan dan praktekkan, dan itu adalah sholawat. Maka ketika kita mengaku beriman kepada Nabi, dan ini diantara rukun iman adalah iman kepada para Nabi, jangan biarkan ketika kita mengaku beriman kepada Nabi Muhammad SAW, jangan biarkan namanya berlalu tanpa cinta. Jangan biarkan kehidupan kita berjalan tanpa mengingat perjuangannya. Maka kita perlu tahu ketika Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Hadis riwayat Muslim. Ketika ada seseorang yang bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW, sekali, maka Allah akan memberikan kebaikan dalam hidupnya 10 kali. Sehingga terkadang mungkin ada masalah yang ada di hujung kehidupan kita ini, di penghujung kehidupan kita ini, di sela-sela kehidupan kita yang membuat kita gundah gulana dan lain sebagainya. Jalan keluarnya Allah berikan di ujung lisan kita dengan bersalawat. Sebab satu kali kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah membalasnya 10 kali. Bayangkan, kita ini manusia yang begitu banyak kekurangannya. Salat kita belum sempurna, hati kita masih sering lalai, dosa kita begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu kebaikan yang sangat mudah. Bersalawat kepada kekasihnya Sallallahu alaihi wasallam, maka setiap satu salawat itu Allah akan membalas 10 kebaikan. Maka jamaah rahimahullah, apa yang perlu untuk kita perbaiki di bulan di mana Nabi Sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan? Maka mengingat kepada satu hadis, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, bahwa Nabi mengatakan nanti di hari kiamat orang yang paling dekat dan paling aku cintai adalah mereka yang paling banyak salawatnya kepadaku. Maka bulan ini harusnya menjadi bulan yang
menjadi tonggak kita banyak memberikan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi mengatakan yang paling utama, paling dekat, paling dicintai oleh Nabi nanti di hari kiamat itu adalah yang paling banyak bersalawat. Ya, bayangkan, di mana di hari itu manusia itu tidak lagi memikirkan jabatan. Kita itu di hari kiamat nanti nggak lagi mikirkan jabatan, nggak lagi mikirkan mana direktur, mana manajer, mana staf. Tidak ada orang dibandingkan hanya dengan kaya dan miskin, tidak dibedakan pada saldo rekeningnya, semua berdiri sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu yang sangat kita rindukan adalah dekat dengan Rasulullah. Yang kita rindukan bagaimana kita dipanggil nama kita oleh Rasulullah, diberikan hak untuk bisa mendapatkan syafaatnya dan minum dari telaganya. Maka marilah kita memperbanyak diri untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Walaupun cinta kepada Rasulullah memang tidak berhenti pada lisan, ya, tidak hanya berhenti pada lisan, tidak hanya berhenti pada salawat. Salawat ini adalah awal. Salawat ini permulaan cinta kita kepada Nabi. Karena salawat seharusnya membawa kita kepada ittiba, mengikuti beliau. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau memang engkau mencintai Allah, ikuti aku. Aku di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Maka jangan sampai kita bersalawat 1000 kali, tetapi ketika berdagang masih dusta. Jangan sampai kita membaca salawat berkali-kali tetapi ketika bekerja kita tidak amanah. Ya, jangan mengaku mencintai Nabi tapi begitu mudah kita menyakiti orang lain. Ya, jangan sampai lisan kita mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tetapi kehidupan kita jauh dari akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang mungkin hadir di salat Jumat kali ini, yang mungkin banyak di antara kita adalah karyawan, mencintai Nabi harus terlihat dalam implementasi kerja kita. Nabi itu al-amin, orang yang dapat dipercaya. Maka sebagai seorang pegawai yang mencintai Nabi adalah pegawai yang bisa dipercaya. Jam kerjanya amanah, tugasnya amanah, anggaran yang dipercayakan kepadanya amanah. Informasi perusahaan dijaga, hak orang lain tidak diambil, tidak memanipulasi laporan, tidak mencari keuntungan pribadi dengan cara yang haram. Inilah dia implementasi sholawat dalam kehidupan. Ya, kalau kita ini sebagai orang tua, bagaimana kita menjadi orang tua yang mengimplementasikan sholawat kita? Nabi mengatakan, ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku adalah yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Maka bagaimana kita menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang mampu menjalankan amanah dengan baik, membawa pulang harta yang halal. Tidak ada sedikit pun yang syubhat masuk di dalam apa yang kita bawa pulang ke rumah. Mampu untuk bisa menjadi suri tauladan kebaikan untuk keluarga yang ada di rumah. Mampu untuk bisa menjadi motivator kebaikan untuk akhirat orang-orang yang ada di rumah. Ya, mampu untuk bisa mengajak mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi anak, jadilah anak yang baik, implementasikan salawat kita. Bahwa pesan dari Allah Subhanahu wa taala diminta untuk berbakti kepada orang tua. Maka hendaknya kita termasuk bahagian orang-orang yang dengan orang tuanya mampu untuk bisa memberikan baktinya. Ketika mereka sudah meninggal, doakan mereka. Dan ketika mereka masih hidup, mampu dalam hidup kita ini senantiasa memberikan yang terbaik. Dan lain sebagainya. Sehingga salawat bukan hanya sekedar apa yang hadir dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi salawat mampu untuk bisa menjadi implementasi akhlak. Nabi termasuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya. La'ala khuluqin azim, akhlak yang baik. Maka hendaknya supaya kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan mendapatkan jaminan untuk bisa diakui sebagai umatnya, kita termasuk orang-orang yang mengimplementasikan salawat
dalam aktivitas sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nahnu ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestina ya arhamar rahimin irhamhum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.